existing di Indonesia juga Mm-mm. seperti koperasi peternak susu, Mm-mm. koperasi jasa agribisnis. Agri- Nah, karena saya pernah datang ke Iya, salah iya, satu iya, iya. BUMDes di Garut, dan itu gagal total. Jadi Iya. hilirisasi di sektor pertanian ini amat sangat kurang. Nah, Jadi harusnya ya ini jadi momentum untuk reindustrialisasi di desa. Karena kan mm-mm. kita tahu sekarang kan kita ada industrialisasi Betul. dini ya. Ya kan Mm-mm. kalau kita bedah engine ekonomi kita kan manufaktur, Iya, iya. pertanian, Mm-mm. sama perdagangan kan. Mm-mm. Nah, kalau misalkan manufaktur dan pertanian ini dikawinkan lewat Kopdes Oh, Merah iya. Putih dengan membangun industrialisasi di Nah, desa. Nah, ini iya. kan multiplier efeknya kan luas gitu. Iya. Cabai kita tuh masih impor, cabai Iya, bubuk, iya, cabai iya, iya. pasta. Iya. Kan sebenarnya ini bisa Oh, diolah. ini Kopdes mending yang ini Kopdes ya, mending yang ini aja. Misalkan mestinya. nih kayak tepung singkong. Itu kan bisa diproduksi Iya, kan. iya, Nggak iya. usah yang pakai teknologi canggih gitu. Iya, Kan nilai tambahnya lumayan. iya, Dan iya. sekaligus mengurangi impor kita juga kan. Iya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, kedua kalinya untuk teman ngobrol dari ekonom perempuan ya. Kali ini saya kedatangan Mbak Elisa Mardian, biasanya dipanggil Mbak Caca. Assalamualaikum Mbak Caca. Waalaikumsalam. Terima Ah, kasih banyak Pak ah, Awalil. Mbak Caca ini kalau dari usia jauh dari saya, tapi kalau sebagai ekonom saya sudah lihat catatannya cukup punya pengalaman yang banyak. Sekarang ini aktif di salah satu lembaga think tank ya, KOR Ya, Indonesia. betul. Beliau juga rajin riset. Nah, salah satu riset terkini yang ditulis dia di riset dan kemudian disusun bersama-sama dengan kawan-kawan KOR itu adalah tentang koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita di sini mengundang Mbak Caca terutama untuk bicara itu. Sebagai informasi Mbak Caca, kanal ini pada dasarnya kanal literasi. Jadi kita nanti berharap dari penjelasan Mbak Caca, kita semua ya para pemirsa itu memiliki ya informasi, pemahaman ya apa sih Koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, asal usulnya seperti apa. Lalu sejauh ini sudah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait itu. Nah, saya sudah baca resume dari risetnya KOR itu. Nah, nanti kita bicara juga temuan-temuan itu. Mungkin sebelumnya juga kita bisa, selain dari KOR ya, Mbak Caca sebagai ekonom kan juga pasti punya pandangan-pandangan. Nanti kita bisa tambahkan di sesi ini. Mudah-mudahan perbincangan ini kita semua memperoleh gambaran yang lebih jelas lah terhadap apa sih Koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, kita mulai dengan pertanyaan paling simpel itu, Mbak. Jadi ini makhluk apa sih sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih ini? Iya, jadi kalau kita telusuri ya, Koperasi Desa Merah Putih itu awalnya ya kan itu ada sebuah program dari Presiden sendiri. Jadi Pak Presiden Prabowo itu menyampaikan pertama kali terkait akan membuat sebuah institusi di desa gitu, itu ketika retret di Malang. Oh, retret Retret kepala itu ya, daerah. ya. Nah, kemudian ditindaklanjuti di rapat kabinet itu bulan Maret. Oh, Maret. Langsung ada target 70.000 koperasi saat itu. Waktu itu Ya, ya. waktu itu. Nah, kemudian berkembang menjadi 80.000. Menjadi 80.000 koperasi. Dan kalau kita telusuri, memang beliau ini kan concern terhadap ketahanan pangan ya. Nah, Kopdes ini salah satunya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan tadi. Okay. Dan beliau ini dasarnya itu adalah UUD Pasal 33. Jadi usaha atas kekeluargaan gotong royong segala macam. Jadi memang beliau inginnya arahnya ke sana. Dan beliau punya concern itu kan tertulis ya, ingin membangun dari desa. Nah, jadi salah satu instrumen untuk membangun desa, untuk sekaligus meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian desa itu lewat Kopdes Merah Putih. Jadi asal usulnya itu terkait dengan ketahanan pangan ya. Terkait ketahanan tentu dengan pangan. kepercayaan Pak Prabowo, keyakinan dia lah beliau lah ya. Sebenarnya harusnya jadi keyakinan kita semua kalau pasal 33 itu kan. Tapi ini kebetulan Presiden menyatakan sendiri. Ya. Jadi saya dengar-dengar juga ada kaitannya dengan MBG tuh, ide ini. Ya, dan makan bergizi gratis ya, ada ya kaitannya. Iya, jadi memang akan membuat sebuah ekosistem. Jadi di mana Kopdes Merah Putih ini nanti kan si unit usahanya itu akan salah satunya menyerap produk-produk dari para petani kita, nelayan, peternak. Nah, nanti hasil
panen tersebut itu langsung disuplai ke dapur MBG. Jadi itu kan akan memutus rantai distribusi yang panjang ya, yang panjang. Dan dari sisi keuntungan untuk petani yang menjual langsung ke Kopdes ini kan mereka akan mendapatkan kepastian pasar dan juga harga. Dan positifnya untuk dapur MBG mereka akan mendapatkan bahan baku lebih murah karena kan tadi memotong rantai distribusi yang panjang. Nah, tapi ya sejauh mana nanti implementasinya ke depan kita belum tahu ya, karena tapi sebagai ide ini masuk akal lah ya. Sebagai ide menarik dan masuk akal. Menarik masuk akal berdasarkan pengalaman kesulitan yang terjadi dalam hal tahanan pangan, dalam hal nanti kalau misalnya mau MBG sukses kan harus ada suppliernya begitu ya, relatif. Betul, kan MBG juga kan ada keterbatasan anggaran. Jadi bagaimana caranya agar nggak bengkak anggarannya, jadi kan ditekan dari sisi operational cost dan juga bahan baku gitu, jadi lewat ke situ. Dan juga beliau ingin memberantas rentenir, terus juga mafia-mafia seperti itu, jadi memang arahnya untuk mempersingkat distribusi. Oke. Nah, kalau sampai situ udah oke banget, tapi memang pertanyaan yang paling serius di kalangan ekonom, ada narasumber saya di sini juga ahli koperasi, itu mengapa pakai koperasi? Kan bisa saja tidak koperasi itu. Betul. Kira-kira pilihan beliau, ini dugaan kita ya, dan semua sejauh dokumen yang disampaikan, kok pilihannya untuk itu adalah koperasi desa. Koperasi lah gitu dulu. Itu apa kira-kira Mbak Caca? Ya, itu kan. Apa pasal 33 tadi? Mungkin jawaban tahan dari pasal 33 tadi kan, usaha bersama atas kekeluargaan gotong royong. Itu kan kalau kita telusuri itu memang adalah salah satu syarat koperasi itu kan, maksudnya berdasarkan ada asas sukarela, gotong royong, kebersamaan. Jadi dipilihlah instrumen melalui koperasi. Dan memang sekalian juga ingin membangun kemandirian di desa tadi ingin membangun institusi yang kuat. Nah, karena selama ini kan misalkan sudah ada beberapa program di desa untuk menggerakkan ekonomi di desa, misalkan seperti BUMDes. BUMDes era Pak Jokowi. Tapi kan kita tahu bahwa BUMDes lebih banyak gagalnya dibandingkan yang berhasil gitu. Nah, jadi memang dievaluasi terus sehingga muncul lagi konsep ingin koperasi desa merah putih. Oke, jadi pemirsa kita udah dapat gambaran nih dari sisi ini, ide utama pertama bahkan itu dari Pak Prabowo sendiri. Kemudian tadi sudah ada kaitannya dengan ketahanan pangan, MBG. Kita berprasangka baik ini keberpihakan beliau kepada pasal 33, kita sebagai kepala negara ya kita oke lah itu. Sampai situ kelihatannya ide ini ya tadi make sense lah ya, masuk akal dan menarik. Nah, persoalan lain kan tadi sudah saya katakan kenapa koperasi, tapi kemudian kita menduga karena ini adalah pilihan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan nampaknya memang secara teoritis ya memang koperasi ya yang mungkin ya. Nah, pertanyaan berikutnya jadinya koperasi ini kan sejarahnya panjang nih di Indonesia ya, artinya sudah sekian lama ada koperasi yang berhasil, ada yang gagal dan sebagainya lah. Tapi pertanyaan yang saya adalah ini kan mau didirikan 80.000 nih tadi. Nah, sekarang yang sudah ada ini kurang lebih berapa sih koperasi di Indonesia? Ya, sebetulnya memang sudah ada existing di koperasi di Indonesia itu ribuan juga ya, udah banyak gitu kan. Existing di Indonesia juga seperti koperasi peternak susu, koperasi jasa agribisnis, dan koperasi simpan pinjam. Dan itu yang paling banyak kan. Paling banyak simpan pinjam. Hampir 80% ya kalau tidak salah. Betul. Nah, pemerintah ingin lagi menambah lagi jumlah koperasi itu merah putih. Nah, ini juga kan menuai pro kontra gitu. Pro kontra benar. Nah, saya sampaikan aja sih kalian dikomentari dari salah satu narasumber saya namanya Pak Suroto, itu salah satu pemikir koperasi di Indonesia. Ya, menurut dia masalah besar koperasi di Indonesia itu bukan jumlah koperasinya, tapi outreach-nya, jangkauannya, kan? Jangkauan itu ya anggota, ya pelayanan dan sebagainya. Gimana komentar Mbak Caca kalau terhadap pendapat kayak Pak Suroto ini? Karena ini jadi kesannya kan
salah satu KPI-nya justru jumlah Jumlah koperasinya, koperasinya, bukan kualitasnya. bukan kualitasnya. Gimana terhadap Ya, pandangan seperti itu? selain outreach juga kita melihat keberlanjutannya nanti. Oh, Itu ini juga menarik ini. penting. Iya. Karena kalau misalkan asal dibentuk, tapi nanti ke depannya nggak berkelanjutan, itu kan juga percuma juga gitu. Jadi kan kita pengennya itu dia sustain. Jadi terus-terusan bisa bertumbuh dan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan taraf hidupnya masyarakat. Sejauh ini yang dapat informasi dari Mbak Caca ataupun KOR itu sudah sampai mana sih pemerintah menjalankan konsep ini atau ide ini? Kalau pemerintah kan saat ini sudah melakukan sosialisasi ke berbagai macam daerah dan juga memfasilitasi untuk mendaftarkan legalitas koperasi desa itu. Dan sudah ada satu itu di Lampung kalau tidak salah, yang sudah membangun koperasi Desa Merah Putih. Dan saat ini pemerintah sedang membangun mock-up. Jadi nanti akan membangun pilot project. Jadi ada percobaan dulu, percontohan. Nanti ketika itu dirasa itu sudah ada model dan SOP yang tepat, nanti mungkin itu akan direplikasi di berbagai daerah. Tapi pendirian formal sudah mulai ya? Sudah. Ya sudah. Itu melalui dinas-dinas koperasi. Nah, saya masuk ke penelitiannya KOR. Dari itu ide yang bagus dan nampaknya ini termasuk ide yang cukup ditindaklanjuti lah ya kan, baik melewati peraturan maupun melewati eksekusi lah. Terlepas dari masih ada pro kontra terhadap itu, tapi sekurang-kurangnya ini kebijakan yang sudah diorasikan dan dijalankan kan, hasilnya kita belum tahu dan sampai pada titik ini sudah ya konon sih ribuan ya sudah ya yang berdiri ya secara formal. Secara formal, betul. Dan ada dashboardnya. Jadi saat ini itu ada dashboard untuk kita bisa memantau berapa koperasi yang sudah dapat sosialisasi. Ada di Satgas apa di mana Mbak? Tinggal ini aja klik aja Kopdes Merah Putih gitu. Kayaknya sudah ribuan benar kan saya? Lebih dari sudah betul. Betul. Jadi memang sekarang udah membangun untuk transparansi ke publik. Wah, bagus ini kalau dari sisi ini ikutnya betul dari sisi ini untuk biar publik tahu dan paham gitu sejauh mana pemerintah kita sudah melakukan eksekusi ini. Jadi memang ini kita bisa kawal gitu kan nanti bagaimana kedepannya agar koperasi ini tidak melakukan kesalahan yang sama seperti masa lalu. Masa lalu, kalau ini sebuah kemajuan ini. Oke, lalu dari sisi yang dijelaskan kita lah secara garis umum temuan atau penelitian KOR terhadap persoalan ini seperti apa? Kalau di masyarakat kan terlihat bahwa ini tuh top down gitu kan. Top down. Padahal kan kalau misalkan cita-cita Bung Hatta, pemikirannya Bung Hatta kan itu bapak koperasi kita. Nah kalau mengacu ke cita-cita Bung Hatta itu beliau inginnya tuh ya koperasi ini itu adalah datang dari inisiatif rakyat itu sendiri. Asasnya sukarela, gotong royong, dan memang mereka ingin punya tujuan sama-sama ingin saling tolong-menolong. Karena kan dengan skala kapital mereka yang kecil, ketika mereka berkumpul, ini kan akan meningkatkan skalanya mereka kan. Jadi mereka bisa bersaing dengan ya kapitalisme. Sebetulnya kan kalau misalkan kita ke belakang, ditarik ke belakang, itu kan koperasi itu awal mulanya muncul kan untuk melawan kapitalisme. Nah, salah satunya dibentuklah koperasi untuk melindungi mereka, untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dan di Indonesia sendiri sebetulnya koperasi itu sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, bahkan di era kolonial. Jadi ada salah satu koperasi teh itu di Sukabumi. Ya, koperasi teh. Jadi para pekebun teh di sana itu mereka ingin meningkatkan taraf hidup mereka dan dibantu oleh pemerintah kolonial. Mereka disediakan lahan teh segala macam, disediakan bibitnya juga. Nah, nanti hasil tehnya itu dijual ke pemerintah kolonial dan itu diekspor kan. Nah, itu tuh jadi membuat si para petani ini tertarik untuk menjadi anggota gitu karena mungkin terasa manfaatnya melihat teman-temannya yang sesama petani. Wah, mereka lebih baik. Beda lah yang jadi anggota dengan nggak anggota koperasi. Betul. Nah, jadi sampai sekarang pun masih ada itu berkembang dan bahkan mereka terus meningkatkan kualitas produknya gitu. Jadi nggak dalam bentuk teh kering tapi udah ada minumannya segala macam. Jadi memang udah ada nilai tambah di situ. Dan inilah yang menjadi yang harusnya kita duplikasi juga gitu kan. Jadi ketika masyarakatnya ingin sadar itu ya, ingin meningkatkan taraf hidup mereka
membuat sebuah koperasi berkumpul gitu kan. Nah, itu akan lebih sustain dibandingkan dengan yang top down. Dari pengalaman yang Dari sudah-sudah pengalaman yang gitu. sudah-sudah misalkan kayak KUD. Ya, Nah, berarti itu kan salah satu kekhawatiran core itu ini ya, karena top down ini ada risiko kurang berkelanjutannya. iya, nah mungkin sebaiknya pemerintah memang ini adalah ide yang bagus, kebijakan yang bagus. Jadi sekaligus untuk mendidik rakyat untuk bisa mandiri secara ekonomi seperti itu. Dan tapi kan kalau misalkan saya baca beberapa paper itu seperti di Korea Selatan segala macam, di negara-negara berkembang lah umumnya itu memang koperasi ini bisa berhasil kalau dari top down dulu. Jadi awal-awalnya top down dulu. Nah, nanti setelah mereka dirasakan manfaatnya segala macam, mereka tertarik dengan sendirinya gitu. Jadi bottom up gitu. Jadi memang ada variasi pendekatan seperti itu. Jadi nggak masalah sebenarnya top down, asal jangan keterusan. Kurang lebih begitu ya. Ya, jadi awal-awal mungkin didampingi, ditawarin, diajarin, istilahnya kan gitu ya. Maksudnya istilah sederhananya kayak masyarakat, ayo kita sama-sama bangun ekonomi di desa, kemandirian desa segala macam. Nah, lewat salah satunya instrumennya dengan koperasi, diajarin bagaimana segala macamnya, dibantu, disupport segala macam. Tapi kan beberapa hal itu juga memicu perdebatan. Misalkan di Inpres 9 itu ya yang mengatur koperasi Kopdes ini. Itu kan salah satunya ada terdapat ada 5 usaha yang wajib, 5 atau 6 ya. Wajib ya. Wajib di setiap koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya itu kan jadi LPG gas, terus juga pupuk, penyalur pupuk, penyalur gas, terus apotek, gitu kan. Nah, terus juga untuk penyaluran keuangan juga simpan pinjam gitu. Nah, tapi kan yang jadi concern kita seharusnya kalau misalkan koperasi ini memang betul-betul ingin menggerakkan perekonomian daerah, ya jangan bisnisnya itu gitu. Jangan homogen lah. Jangan homogen karena kan itu sudah di setiap desa kan sudah pasti ada. Ini ya sudah existing bisnis itu. Bisnisnya. Nah, jangan sampai ini malah jadi saingan gitu kan. Nah, karena saya pernah datang ke salah satu BUMDes di Garut. BUMDes ya. BUMDes ini. Nah, itu gagal total. Jadi berawal dia jadi penyalur LPG gas. Gagal. Terus jadi kelontong, gagal lagi. Jadinya ya gitu. Ya karena sudah ada yang existing ya. Kalau dia berhasil yang existing itu yang punah. Betul. Ya ini yang harus dipikirkan dalam Nah, harusnya kan develop new product, nilai tambah harusnya. Kalau emang niatnya misalkan mau menuju tadi misalnya ketahanan pangan. Problem ketahanan pangan. Kenapa kita nggak tahan pangan ini kan karena hilirisasi di sektor pertanian ini sangat kurang. Kita lihat harga pangan kita kan fluktuatif sekali. Nah, pada saat dia nggak punya malah mahal harganya. Nah, ketika panen raya anjlok, petani kita nangis gitu kan, rugi. Bagus. Nah, seharusnya Kopdes ini itu lini bisnisnya itu adalah hilirisasi sektor pertanian tadi. Karena kalau misalkan nggak dibangun hilirisasinya sejak sekarang, apalagi kan ini pendekatannya dari pemerintah, disupport betul-betul gitu kan dari pemerintah. Nah, seharusnya ini kesempatan kita untuk membangun reindustrialisasi di desa gitu dengan cara memanfaatkan lokalitas tadi, dan ini pun sejalan dengan pemikirannya Bung Hatta. Jadi kalau bisa koperasi itu ya sesuai dengan modal desa itu gitu. Jangan yang sesuatu yang itu tuh asing bagi desa tersebut gitu. Memang seperti pupuk, gas itu kan memang kebutuhan sehari-hari, tapi kan itu tidak ada nilai tambah di situ. Mereka hanya jadi penyalur aja. Nah, sedangkan kita kan inginnya lebih dari itu gitu. Jadi jangan sampai itu kan lumayan ya 400 triliun misalnya yang dialokasikan untuk Kopdes. Kalau jadi 80.000 Kopdes. Nah, ini kan harusnya jadi momentum untuk membangun hilirisasi produk pertanian. Ini selain para petaninya juga bisa meningkatkan kesejahteraannya, dari sisi harga pangan kita juga relatif stabil. Jadi harusnya seperti itu. Bagus gitu. Nih pendapatnya Mbak Caca ini. Nah, nanti saya dikoreksi nih. Jadi kalau saya sederhanakan, ini
Impresnya ini yang di lini bisnis yang disampaikan itu bahkan bisa dikatakan itu perdagangan, benar nggak saya? Betul, Trading. trading. Padahal salah satu kunci kita itu adalah efisiensi produksi lah, dan Iya, menambah memberi nilai tambah dari produksi yang sudah ada. betul. Nah, kira-kira gitu kan idenya kan yang mestinya ke arah sana. Seharusnya ke sana, karena Iya, pertama agar tidak terjadi persaingan dengan iya, iya, masyarakat iya, iya, iya. sekitar, dan juga di situ yang jadi anggotanya mereka dapat benefit lebih karena ada nilai Iya, tambah di nilai situ. tambah baru lah ya. Nilai tambah Nilai baru. tambah baru. Nah, kalau misalkan ada produksi seperti itu, ini kan akan menyerap lapangan kerja Iya, ke depannya, kalau mengurangi pengangguran di kalau desa. ini nanti titik rawannya dua dong. Kalau dia gagal dia rugi, kalau dia berhasil dia bisa membunuh yang sudah existing, yang sudah operasional kan, jadi begitu yang Iya, dikhawatiri ya Mbak iya, Caca. Saya kebetulan ekonom juga mikirnya gitu. iya, Loh ini kalau bisnis ini kan sudah ada yang menjalankan saat ini. Kalau datang Kopdes mengambil alih bisnis itu, ya secara garis besar ada dua kemungkinan. Tadi sudah dicontohkan BUMDes tadi, Badan Usaha Milik Desa. Kalau dia gagal ya merugikan Kopdes. Kalau dia berhasil, dia bisa membunuh yang sudah existing itu. iya, Nah, kan kira-kira gitu. Ini tidak optimal jadinya iya, ya, betul. semacam itu. Nah, yang lain lagi dari penjelasan Mbak Caca tadi terhadap koperasi juga kelihatannya sudah umum kan, kita semua paham ya bahwa kalau koperasi itu mau berkembang, tumbuh, kemudian berkelanjutan itu harus memberi manfaat kan kepada para anggotanya kan, itu toh. Iya, terasa Terasa sama contoh. Jadi dia harus langsung merasakan. Ini mungkin temuan KOR juga begitu kan, ini tantangan tersendiri nih. Kalau ini kelama-lama, prosesnya ini terlalu lama lalu tidak terasa manfaatnya kan bisa bumerang juga toh. Betul. Kira-kira begitu. Jadi memang narasi yang di publik gitu kan. Memang ini 6 wajib, tapi nanti kalau misalkan ada kepikiran memproduksi produk lagi ya silahkan gitu. Tapi yang penting ada ini. Tapi ya maksud saya lebih baik diprioritaskan untuk ya tadi reindustrialisasi di desa. Kalau mewajibkan 6 itu agak rawan juga kelihatannya. Tapi karena ini sifatnya impres bisa aja kan direvisi. Ini gunanya kita diskusi ini pemirsa. Jadi kita tangkap dari Mbak Caca dan saya setuju. Sebaiknya memang Kopdes Merah Putih ini jangan berbasis semata-mata perdagangan. Betul. Karena perdagangan itu secara alamiah akan ada yang operasional karena butuh berdagang. Betul. Tapi kalau yang menambah nilai produksi atau membuat lini produksi baru yang meningkatkan produksi yang sudah ada, ya hilirisasi lah, hilirisasi. Tapi pertanian itu akan membuka banyak hal kan. Nyaris tidak ada yang dirugikan dengan proses itu. Nah, sampai situ kita masih melihat sih Kopdes ini masih bisa diisi dengan ide-ide tambahannya. Nah, soal lain terkait Kopdes ini kan yang jadi ramai pembicaraan adalah soal pendanaannya. Betul. Kan tadi biayanya. Jadi kalau yang lazim koperasi bottom up, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan juga pendapat Mbak Caca. Tidak selalu yang top down itu gagal, tidak selalu. Betul. Karena ada di beberapa, sebutlah Korea tadi ada hanya biasanya ada tahapnya ya. Ya kalau orang kayak disuapi itu ya ada tahap di mana dia belajar sendiri kan. Betul. Artinya tidak otomatis. Nah, ini bedanya pendapat Mbak Caca dengan atau KOR lah, bahkan sebagian yang lain udah yakin gagal karena ini top down. Tapi ternyata top downnya bagaimana dulu kan lanjutannya ini. Kalau top down yang nanti memberi kemudian membuat komunitas di desa itu merasa manfaat, lalu membuat mereka menjadi aktif, lalu berkelanjutan, nggak ada masalah top down duluan kan. Nah, tapi kalau enggak ya betul-betul masalah kan, seperti KUD. Nah di sisi lain koperasi itu konsep dasarnya kan kalau dari sisi pendanaan itu kan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, boleh juga ada penyertaan ya. Penyertaan ini bisa hibah orang, hibah mungkin CSR perusahaan, boleh kan, produksi susu banyak tuh yang dapat CSR sebagai modal hibah. Atau dari Pemda atau pusat mungkin perlu peraturan payung hukum tuh karena fiskal kita kan PMN-nya baru kepada BUMN dan badan lainnya. Tapi itu bisalah. Yang beredar ini kan agak unik nih. Ada isu dana desa. Ada isu, bukan isu lagi ya, sudah dibicarakan. Ini opsi, lalu ada Bank Himbara, lalu ada APBD yang disisihkan.
Nah ini Mbak Caca melihatnya soal pendanaan ini, nggak tahu kita diberi gambaran dulu deh, Pak, urut-urutan kemarin kejadiannya itu. Ya, jadi kan pemerintah itu di Impres itu kan ada dua skema ya, channeling sama eksekutif. Kalau channeling itu lewat APBN itu untuk penyertaan lebih ke penyediaan infrastruktur Kopdes itu, misalkan seperti bangunannya, listriknya, airnya segala macam. Lewat APBN itu. Ada disebut APBD nggak? Enggak sih, itu APBN memang betul-betul lewat Kemenkop gitu. Jadi nanti penyertaannya lewat situ, channeling. Nah, yang executing ini untuk modal usaha yang bisa plafonnya bisa 3-5 miliar. Itu yang itu executing itu pakai skema KUR. Jadi murni ketika misalkan Bank Himbara ini nge-assessment gitu kan, layak atau enggak, ya itu mereka akan dapat kucuran. Tapi kalau tidak ya mungkin harus dievaluasi sehingga mereka sampai bisa meyakinkan Bank Himbara ini untuk meminjamkan ininya itu kreditnya ke mereka. Nah, tapi dalam hal ini karena pemerintah berinisiatif, ada kekhawatiran Bank Himbara ini jadi merasa harus menyalurkan seperti itu. Jadi memang, tapi saya percaya bahwa kita kan punya ada mitigasi resiko sendiri ya, manajemen resiko perbankan gitu kan, agar tidak semakin menambah NPL gitu. Karena kalau kita lihat tren NPL kita kan terakhir-terakhir ini meningkat. Dan UMKM lebih tinggi dari yang non UMKM. Betul. Nah, jadi kan ini juga ada kekhawatiran di situ. Nah, sehingga KOR menyarankannya ya jikapun ingin memakai dana pihak ketiga, tapi memang bertahap, tidak langsung digelontorkan 3 miliar atau 5 miliar, dan itu memang sesuai kebutuhan. Dan lebih bagus lagi sebetulnya itu menggunakan dana swadaya masyarakat. Iya, tadi sesuai dengan koperasi tadi ya, simpanan wajib sukarela. Ya yang kaya bisa naruh sukarela lah ya, bukan kaya artinya cukup lah. Ya, apalagi kan misalkan Kopdes Merah Putih kan lebih banyaknya koperasi yang baru dibangun ya, bukan yang existing. Mayoritas itu ya masih ya, meskipun bisa tapi mayoritas yang baru dibangun ya. Iya, yang baru dibangun. Jadi kan lebih baik itu mereka tuh dilatih dulu untuk mengelola yang kecil-kecil dulu. Nah, ketika yang kecil-kecil itu terus berkembang segala macam gitu kan, karena misalkan nih simpan pinjam. Nah, ketika ini ada bunga yang dibayarkan oleh anggota balik lagi ke koperasi. Nah, nanti kan ada sisa hasil usaha itu. Nah, nanti kan ada beberapa yang disimpan juga untuk jadi dana cadangannya koperasi. Nah, ini kan lama-lama akan terus bertambah. Nah, ketika si koperasi ini sudah matang dari sisi bisnisnya dan manajemennya baik, nah ini kan bisa mulai ekspansi, bisa menggunakan dana pihak ketiga. Jadi memang lebih baiknya pemerintah itu mendorong masyarakat untuk mandiri dulu, menggunakan yang ada berswadaya gitu. Jadi ya lebih ke untuk memfasilitasi agar masyarakatnya yuk gitu sama-sama kita punya kepentingan bersama, ingin meningkatkan taraf hidup, kita bantu dari hal sisi bimbingan teknisnya, misalkan legalitasnya, pembuatan model bisnisnya gitu kan. Karena yang top down lebih baik itu saja ya, yang lain-lain harus ada upaya untuk membangkitkan. Iya, jadi memang dana pihak ketiga yang Himbara ini itu opsi terakhir kalau bisa. Harusnya. Ya, kebetulan saya juga dulu sempat riset ya tentang KUR, tentang UMKM beberapa tahun yang lalu lah. Itu bagaimanapun biar dia diberi nama KUR, artinya ada relaksasi lah untuk syarat-syarat dibandingkan kredit biasa, tetap aja dia terikat dengan best practices perbankan, bener nggak kira-kira ya? Atau ya relaksasi itu meringankan, tapi tetap ada aturannya. Misalnya kalau aturan-aturan itu kan ada rasio-rasionya lah. Dan kita harus mengakui juga bagaimanapun ada peningkatan risiko ya di kredit yang UMKM. Tapi apapun sekurang-kurangnya dari bank Himbara maupun nggak Himbara sebenarnya kan itu ada aturan mainnya untuk memberikan kredit. Kalau merelaksasi pun ya itu kan istilahnya diskon saja, tetap ada aturan dasarnya bahwa yang mau diberi ini ada bisnisnya, ada hasilnya, betul nggak saya? Ada aset bukunya, ya kan? Kalau ini tidak terpenuhi kan ini maksa kan, dan ini rawan untuk macet. Nah, yang saya tertarik itu kebetulan saya belum paham tuh maksudnya pemerintah, mungkin bisa dijelasin. Executing dengan channeling ini kan, misal
pendanaan ya terhadap Kopdes itu berarti kan sementara dari APBN untuk yang bersifat channeling itu menurut penjelasannya akan ibaratnya itu untuk membangun kantor lah gitu ya, perabotan, modalan. Nah, itu tetap gede loh Mbak. Ya, ya artinya kebetulan saya dulu pernah ya sebagai salah seorang dulu pegiat koperasi, tapi yang di perhimpunannya ya. Tapi kan saya ngelihat perilaku di teman-teman koperasi. Itu tetap keluar ratusan juta loh Mbak untuk ya sebutlah perabotan, kantor, listrik dan sebagainya. Gede loh kalau 80.000 kita ambil rata-rata 500 juta lah. Kan enggak, ongkos itu kan tidak hanya sebulan 2 bulan kan Minona. Banyak loh Mbak, itu keluar triliun. Padahal anggaran Kementerian Koperasi itu enggak terlalu kecil. Ada enggak dengar-dengar mereka channeling itu selain dari Kementerian Koperasi? Karena saya dengar begini Mbak, katanya APBD juga diminta. Kan APBD, kan daerah juga ditransfer dari pusat. Iya. Maksudnya gitu kan. Artinya jadi tidak lewat Kementerian Koperasinya, tapi lewat dana ini, dan konon dana desa juga diharapkan untuk itu. Dana desa katanya sih mau juga dialokasikan untuk tadi, benar kata Mbak Caca tadi, untuk ini channeling tadi. Nah, saya baru saja dapat pendapat dari seorang kawan saya aktivis ya, bahwa di dana desa itu kan di banyak tempat sudah teralokasi melalui musyawarahnya, melalui apanya, atau yang sudah jalan. Nah ini kalau dipindah kan, ya rawan nggak kira-kira? Ya. Anu aja ya, kita pendapat Mbak Caca sebagai ekonom bukan kor ini. Iya. Kalau sebetulnya kan tadi kalau kita lihat ya kita ikutin gitu kan. Jadi misalkan nih ada bangunan sekolah yang kepake. Nah itu bisa direnov terus dijadikan kantor. Nah itu lebih murah. Nah itu lebih murah kan. Jadi memang itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi memang agar meminimalisir tadi biaya. Nah untuk penggunaan dana desa sebetulnya kan kita udah hampir 1 dekade lebih kan ya dana desa gitu, dan betul. Itu 10 tahun udah cukup loh untuk infrastruktur gitu. Jadi saatnya untuk ekonomi produktif. Karena kalau misalnya dana desa terus-terusan dipakai untuk hal-hal yang sifatnya tidak menimbulkan multiplier effect yang luas gitu kan. Misalkan, nah itu kan jadi ketergantungan gitu. Jadi kapan mandirinya desa gitu. Jadi secara tidak langsung pemerintah ini mengajak untuk di desa ini untuk menggunakan anggarannya itu untuk hal yang produktif seperti itu. Nah, tapi kan memang harus tadi bertahap, jangan bertahap. Nah, ini dari tadi kelihatannya kuncinya Mbak Caca ini bertahap. Ya, harus ada proses ini. Jangan kejar target langsung jadi atau kemudian kalau saya tidak salah tangkap juga dari uraian awal, ya nanti kan perlahan-lahan harus ada mungkin ada diferensiasi kan sesuai dengan masing-masing lokalnya kan. Bahwa dia mungkin waktu di Ampu pertama sama-sama nih, tapi setelah itu sesuai bakat dan talenta masing-masing, gampangannya kan begitu. Jadi kasus yang saya tanyakan tadi itu pun kita boleh nggak saya berpendapat tidak tertutup untuk beberapa tempat yang dana desanya sudah cukup optimal ya, tidak hanya soal infrastruktur ya, itu nggak harus dipaksakan dipindah ke sini, benar nggak? Kalau umpama begitu gimana? Karena kita nggak bisa generik juga loh Mbak. Iya betul kan, pasti kan ada yang berhasil juga. Iya ada yang berhasil juga. Kan itu tergantung tokohnya ya yang bisa mengelola. Nah, berarti kan ini balik lagi ke modal sosial di desa itu tersebut. Modal gitu. Sosial. Karena itu yang penting, karena itu yang akan menggerakkan sebuah institusi dan orang-orang di kita ini kan kalau misalkan ada tokoh yang bisa menggerakkan tuh mereka akan tergerak gitu. Jadi bukan dari inisiatif sendiri dulu, tapi ada tokoh yang menggerakkan. Nanti lama-lama mereka menyadari manfaatnya itu seperti apa, jadi mereka semakin termotivasi lah untuk berkembang segala macam. Jadi kuncinya di tokoh. Dari uraian Mbak Caca dan juga dari KOR itu saya masih menangkap ini. KOR ini pada dasarnya setuju dengan ide ini dan melihat ini bisa disempurnakan. Tetapi yang sangat digarisbawahi oleh KOR dan juga oleh Mbak Caca pribadi ini tadi, ini kecepatan, benar nggak kalau saya menilai begitu? Nggak apa-apa, ini pendapat kita. Ya, ini kan presiden inginnya seperti ini. Ya, kita nggak bisa menolak terus, tapi kan bisa kitanya ngawal. Jadi bagaimana agar yang dibuat oleh pemerintah kita ini tidak terlalu jauh melenceng seperti itu, dan jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan yang sama gitu. Jadi di sini ya ini ada nilai ibadah kita kan, mengingatkan gitu. Jangan sampai kita ya udahlah pemerintah nggak mau dengar gitu. Ya udah kita nggak usah ikut-ikutan
ngasih masukan atau segala macam. Tapi harusnya di situ ada nilai ibadah kita gitu. Kita membantu mengawal agar jangan sampai terlalu melenceng jauh. Nah di sini kan kita sama-sama mengawal. Kalau misalkan pemerintah dibiarkan gitu aja gitu tanpa ada yang mengimbangi, memberikan perspektif yang berimbang gitu. Ini kan kita juga yang rugi gitu, karena kan itu pakai APBN segala macam. Jadi memang ya kita dan harus APBN pasti bagaimanapun ujungnya utang. Utang, ini kan harus dijaga. Artinya kan. generasi berikut menanggung. Nah, kalau kita salah pakai, kenanya sampai besok-besok. Ya betul, nah makanya jadi ya kita harus ada di posisi mendukung tapi dengan sejumlah catatan. Ya, berarti Core dan Mbak Caca sebagai ekonom ini salah satu kunci lain dari risetnya ini butuh pengawalan semua pihak ya. Betul, semua pihak, masyarakat juga harus ngawal, terlibat kritis juga gitu kan. Jadi malah bagus kalau misalkan masyarakat pada kritis. Jadi kan pemerintah nggak bisa macam-macam istilahnya gitu ya, karena banyak yang mantau gitu. Nah, dan kan Inpres itu masih bisa dirubah kan. Betul, jadi Menteri dinamikanya masih masih bisa ya. Disesuaikan gitu. Jadi ya jangankan Inpres, undang-undang aja kan bisa dirubah. Kalau Inpres kan bisa lebih cepat. Ini peraturan Menteri Koperasi juga. Jadi meskipun ini kesimpulan saya sementara nih, meskipun ini tampak relatif tergesa-gesa, tapi karena sudah diputuskan oleh Presiden dan sudah ongoing, sudah berjalan, maka ibaratnya kita ekonom, kita lembaga think tank, bahkan masyarakat itu mengawal. Mengawal itu bisa jadi juga sedikit-sedikit ngerem. Bukan menentang, mengerem itu kan lain. Ngerem agar sesuai dengan tujuan awalnya, kan begitu. Karena saya terus terang merasakan banget, ini kenapa terlalu maksa mendirikan koperasinya. Jadi kan mendirikan koperasi ini kalau dari uraian Mbak Caca tadi, bagaimana kan instrumen, ujungnya kan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, benar nggak? Meningkatkan sebutlah industrialisasi di desa yang berbasis pertanian. Kan itu anunya, kalau bisa dikatakan outcome-nya ya. Sementara koperasi ini kan hanya output nih, salah satu instrumen saja. Tapi kenapa ini ke sini agak kesan itu kan ya persepsi dari pemberitaan. Kalau saya khawatirnya itu Mbak, yang jadi KPI itu adalah pendirian koperasi. Kuantitasnya. Bukan kualitas dan keberlanjutannya. Benar nggak saya kalau menilai begitu? Berarti KPI-nya harus diubah. Nah, ini kuncinya ya. Di situ. Jadi memang harus disesuaikan. Jadi memang jangan ditarget dari besarannya itu kan. Tapi memang harusnya tadi bertahap. Dan jika tujuannya ingin jangka panjang ya memang ada sebuah proses yang harus dilewatin gitu. Itu yang berat kayaknya. Itu agak beratnya memang ya, tapi nggak apa-apa kita nyatakan ke pemirsa. Jadi memang dan banyak kritik juga di situ kan. Jarang ada yang membantah koperasi nggak penting, nggak kan. Tapi so far sejauh yang dijalankan ini, tadi satu agak tergesa-gesa, kedua terlalu mengejar beberapa hal yang sifatnya fisik tadi ya, kuantitatif. Nah itu masukan kita begitu. Nah hal lain sekarang ini kan bagaimanapun koperasi ini kan program ini menggerakkan tidak hanya tadi ada sumber daya uang yang digerakkan, ada instrumen mengalihkan beberapa dinamika ekonomi. Umpama nih kalau misalnya semua pupuk bersubsidi dan gas melon hanya lewat Kopdes. Itu kan sekian banyak pelaku yang sudah ada kan pindah, artinya merubah lah. Kita belum tahu plus minusnya ya. Nah, semacam itu kan terjadi beberapa perubahan yang karena gas melon dan pupuk dua saja lah saya sebut. Itu bukan perkara main-main di banyak daerah. Jadi kan sudah ada orang-orangnya. Nah, ada nggak kekhawatiran kita keluar sedikit dari ekonomi karena BUMDes juga ada yang jalan ya. Artinya ini kalau ada Kopdes, bagaimana mereka berbagi kan jadi masalah sendiri. Ada nggak kekhawatiran bahwa kalau ini dijalankan, ini bisa menjadi titik rawan juga dari bukan konflik sih ya, sekurang-kurangnya gesekan. Kemudian nggak saya melihat begitu. Ada nggak potensi itu?
Iya, karena kan Iya, sifatnya iya. wajib kan. Jadi kan kayak mau gak Nah, mau harus iya, ada. Nah, iya. itu yang sifatnya diwajibkan itu. Yang Iya. kalau misalkan sebatas pilihan itu kan tergantung nanti Kopdesnya mau milih apa. Tapi Nah, kalau bahasanya wajib, jadi kan mau gak di mau, Inpres itu wajib ya? iya bahasanya itu. Ah, ini Jadi yang perlu memang, diusulin harusnya iya, jangan wajib lah. ya jadi Heeh. itu tadi kan sifatnya kayak ngasih rekomendasi aja ya gitu. Ini Mhm. bisa nih untuk misalkan entah mau pupuk atau segala macam. Kalau Iya, misalkan di desa itu memang belum ada penyalur pupuk. iya, Terus misalkan di sana mau dibangun agenda boleh ya iya, iya, selagi di again. situ memang nggak ada gitu Iya, kan. Jadi kan iya, kayak koperasi konsumsi kan jadinya iya, untuk iya, iya, kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tapi kalau misalkan udah ada, jadi kan iya. kayak dikhawatirkan kan pemerintah emang ngasih kepastian pasar untuk Kopdes. Iya, tapi Tapi di satu sisi mengorbankan. mengorbankan Mm-mm. usaha UMKM atau masyarakat yang ada di Iya, situ. iya, Nah ini iya. kan nggak adil ya Ya nggak mungkin sebetulnya. di desa penjual gas melon pengusaha besar kan nggak mungkin mesti UMKM juga. Iya. Nah, Nah tapi sesuai dengan sinyalemen awal Mbak Caca tadi, jadi konsep kita berharap diperbaiki. ya Sejauh ini masih kita tangkapnya ini ide ini masih seputar perdagangan dan konsumsi. Benar nggak kesan saya ini? belum ke produksi. Kelihatannya itu ya, Iya, nggak salah satu yang istilahnya lubang yang iya. masih besar. Nah makanya jadi harusnya Kopdes ini beyond gitu loh. Oh, Jangan oh, jangan jasa perdagangan aja kan tadi kan iya perdagangan perdagangan. apa bahan baku untuk di dapur Iya, MBG, terus iya, juga gas itu iya, kan iya. pupuk segala macam. Apalagi mau buat toko kelontong kan? Aku mau toko Iya, iya, kelontong iya. gitu kan. Nah, jadi harusnya ya ini jadi momentum untuk reindustrialisasi di desa. Karena kan Mm-mm. kita tahu sekarang kan kita ada industrialisasi dini ya. Mm-mm. Kontribusi manufaktur terhadap PDB aja terus terus turun. Padahal kita Ya, masih momentum bonus demografi. oke. Nah, kalau kita berkaca ke negara-negara misalnya kayak Korea Selatan deh Ya, gitu ya kan. Korea Selatan. Nah, mereka itu kontribusi terhadap manufaktur terhadap PDB-nya itu terus-terusan di atas 30% tuh dalam jangka waktu yang lama. Lama kita Bisa cuma 2 dekade. Kita kan nggak sampai, setahun tahun cuma setahun iya ya, gitu. setahun. Jadi singkat kita Iya, kontribusi PDB-nya tuh pernah 28% kan iya. paling tinggi waktu itu. Nah sekarang udah 18%. Iya, Jadi udah turun. Nah jadi saatnya kita reindustrialisasi. Apalagi kita pemerintah kan punya target pertumbuhan ekonomi 8%. iya, iya, Nah itu iya, dari mana kan sumber iya, iya, iya. pertumbuhannya gitu. Ya kan kalau kita bedah engine ekonomi kita kan manufaktur, Iya, iya. pertanian, Mm, sama perdagangan kan. mm. Nah kalau misalkan manufaktur dan pertanian ini dikawinkan lewat Kopdes Oh, Merah iya. Putih dengan membangun industrialisasi di Nah, desa. Nah ini kan iya, multiplier efeknya kan luas gitu. Nah iya. ini bisa memungkinkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi sampai Nah, 8%. Ya kalau tadi konsepnya iya, 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 iya. bisa mengawinkan antara manufaktur dan juga Iya. pertanian. Ya, ini menarik ini. Jadi Mbak Caca membawanya ke konteks lebih besar. Ya, ini kalau saya nggak salah tangkap nanti dikoreksi kalau saya salah. Jadi ini kan yang jadi fokus desa nih. Sekalipun sebenarnya itu boleh di kota orang Iya Kopdes boleh di itu dan kota kelurahan. juga. Tapi anggap aja pembicaraan kita Kopdesnya Kopdes bukan yang kelurahan. ya. Ya toh Mm. bahwa instrumen koperasi ini kan dari uraian Mbak Caca tadi diharapkan itu mendorong ya, Ya. menjadi mesin, mendorong. Ya. Nah, ini tetap aja kuncinya adalah pada dinamika ekonomi itu sendiri kan. Betul. Yang tadi salah satu cirinya adalah deindustrialisasi. Berarti kan Mbak Caca masih melihat peluang sebenarnya industri itu bisa tumbuh di desa kan? Gitu ya Bisa, kira-kira iya. kan? Asalkan tadi membangun sesuai lokalitasnya. Jangan Ah, misalkan di desa itu tiba-tiba ada pabrik kain atau enggak iya, sepatu gitu iya, yang itu iya, bahan iya. bakunya diimpor itu Iya, segala macam. iya, iya. Itu kan nggak nyambung kan. Jadinya Nah, nggak menyerap bahan baku di iya, iya, sana iya. gitu dan para petani malah tersingkir Ya, dari sebenarnya Koperasi sana. Desa Merah Putih ini kita berharap ke sana Ke ya. sana harusnya Ya, arahnya gitu ya. ya kan. Tapi so far sih belum ya. Tapi Belum, siapa karena tahu kan di belum. ini. Ya, barangkali nanti Ya. tiba-tiba kan jadi membangun misalkan industri pengolahan cabai. Karena kan kita selama ini cabai kita tuh masih impor, cabai Iya, bubuk, iya, cabai iya, pasta. iya. Kan sebenarnya ini bisa diolah. Oh, ini Kopdes mending yang ini Kopdes ya, mending yang ini aja, misalkan mestinya. nih kayak tepung singkong. Kalau Iya, nggak singkong iya, yang iya, iya. ya bubuk singkong gitu ya. Iya, Itu kan bisa diproduksi iya, kan, iya, nggak iya. usah yang pakai teknologi canggih gitu. Iya, Jadi itu bisa skala industri menengah kecil lah gitu. iya. Rumah tangga juga bahkan bisa gitu. Kopi. Kopi juga Iya, ya. coklat Hal seperti pengolahan. itu yang Iya, bisa iya, iya. dilakukan gitu kan. Itu kan nilai tambahnya lumayan. Iya, Dan iya. sekaligus mengurangi impor kita juga Iya, kan. iya, Nah, iya. jadi harusnya
arahnya ke sana gitu. Kalau memang betul-betul ingin menggerakkan ekonomi desa, membangun kemandirian desa, dan kooperasinya juga berhasil Ekonomi sustain rakyat gitu. lah ya. Ya, dan ini nggak jadi saingan sama usaha existing kan. Ini kan win-win solution kan sebetulnya kan. Pak Presiden niatnya baik gitu ya, ingin tadi gitu membangun dari desa gitu. Nah, tapi ya tadi caranya itu yang harus masih banyak harus diperbaiki nih kelihatannya. Sebagai penutup Mbak, apa sarannya nih untuk kelanjutan Koperasi Desa Merah Putih ini, baik saran kebijakan atau saran kepada masyarakat? Yang pertama mungkin dari sisi tadi ya, target. Jadi jangan ada ketergesa-gesaan. Jadi mantapkan dulu, matangkan dulu dari sisi desainnya, terus dari sisi penyiapan SDM-nya juga. Karena kan SDM ini amat sangat krusial. Karena kalau misalkan kita berkaca ke UD, ke BUMDes, ini kan persoalannya karena SDM-nya nggak mumpuni gitu. Mereka tuh nggak ada keahlian untuk memanage bisnis. BUMDes itu dikelola oleh pegawai-pegawai desa. Ya mereka tuh nggak ada sense bisnisnya gitu. Jadi ya kalau nggak ada sense bisnisnya ya mereka jadinya yang penting asal ada kan. Jadinya tidak berkembang. Nah, dan yang kedua itu kan masih SDM sih. Jadi SDM-nya juga yang dipilih itu jangan sampai karena faktor kedekatan atau faktor karena elit desa bisa ini ya, gitu kan. Atau titipan dari kabupaten kota. Gitu kan. Nah, harusnya memang yang memang betul-betul mumpuni dan kalau bisa ada sertifikasinya sih untuk pengurus koperasi ya. Kayaknya bagus juga kalau orang tersebut orang sekitar situ lah ya. Orang sekitar situ misalkan sama pemerintah dilatih dulu misalkan beberapa bulan segala macam. Terus setelah pelatihan ada sertifikasi. Nah, ini kan akan lebih bisa dipertanggungjawabkan nanti kan. Karena mereka sudah dididik untuk sisi manajerialnya segala macamnya gitu, dan mereka bisa memitigasi resiko-resiko yang sekiranya bisa itu membawa ke kegagalan. Meritokrasi dan pelatihan. Nah, itu intinya meritokrasi dan pelatihan. Apa lagi? Nah, terus juga dari sisi pendanaan. Tadi kan ke masyarakat pendekatannya ya kalau misalkan swadaya dulu gitu. Jadi jangan menggunakan dana pihak ketiga. Jangan sepenuhnya dari pemerintah. Jangan sepenuhnya dari pemerintah. Jadi memang kita harus membangun mereka ini ayo sama-sama. Karena merasa memiliki sih ya kalau dia keluar duit itu ya. Iya gitu kan. Kalau misalkan mereka keluar itu kan sense of belonging-nya beda tuh. Dengan yang dari pemerintah kan emang dari pemerintah ini gitu kan. Jadi kita yang penting jalan aja gitu. Nah, tapi kan kalau misalkan memakai uang mereka kan kayak ikut turut bertanggung jawab kayak uang saya nggak boleh sia-sia nih gitu kan di Kopdes gitu. Nah, itu juga dari sisi pendanaan. Terus dari sisi bisnis tadi. Nah, seharusnya ini bagaimana pemerintah pusat terus juga di daerah ini melakukan pemetaan potensi di daerah itu untuk dibangun industri. Nah, sebetulnya kan modal untuk membangun kayak tadi mengolah cabai jadi saus atau misalkan jadi cabai bubuk itu kan nggak mesti yang sampai triliunan kan, nggak teknologi tinggi lah. Iya, nggak tinggi-tinggi lah. Nah, ini kan bisa aja kayak ngajak misalkan diaspora atau misalkan warga-warga daerah desa tersebut yang misalkan ke kota gitu ya, mereka melakukan urbanisasi gitu kan ke kota gitu. Mereka berhasil di kotanya, bisa jadi investor di desa tersebut gitu. Jadi ya bagaimana pemerintah ini menggunakan berbagai macam kebijakannya, instrumen kebijakannya itu ya untuk menggait investor lokal lah gitu, nggak usah yang sampai asing. Jangan gitu. Kesan tiba-tiba pemerintah mau bagi-bagi duit ke bawah ya. Tapi ya tadi ngebangun kesadaran masyarakat sekaligus mendidik juga dan mendampingi. Jadi itu ya seharusnya dilakukan oleh pemerintah kita. Jadi top down-nya tuh lebih ke arah sana gitu. Bukan yang harus gini enggak, tapi kayak pendampingan, fasilitasi gitu. Ini pertanyaan agak kritis nih Mbak untuk menutup. Mbak Caca optimis nggak terhadap program ini? Kalau ada perubahan nanti ke depan, sesuai tadi obrolan kita, diskusi kita, yang arahnya memang ke industrialisasi desa segala macam, ini insya Allah bisa berhasil. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan signifikan dan masih nerusin yang sekarang kita dengar lah. Iya gitu ya. Agak berat ya. Agak berat gitu. Jadi ya memang harus ada penyesuaian gitu kan. Ya memang untuk sebuah program pemerintah ini kan memang harus ada
trial and error gitu ya. Iya. Tapi kan sejauh mana trial and error itu jangan sampai terlalu besar dan terlalu sering juga. Besar. Biaya besar. Jadi memang harus dimitigasi agar tidak semakin merugikan APBN kita yang sudah semakin mengkhawatirkan. Terima kasih Mbak Caca. Pemirsa, kita udah mendapat penjelasan yang cukup panjang lebar. Secara umum Mbak Caca itu masih melihat ide ini sekurang-kurangnya sebagai ide besar itu sangat baik. Tetapi masalah muncul di turunan ide-ide berikutnya dan juga beberapa pelaksanaannya. Maka ada jika-makanya, jika itu selama proses ke depan ini diperbaiki, ini program berpotensi untuk menghasilkan sesuatu yang cukup signifikan di perekonomian kita. Kalau tidak, dia berisiko menambah sejumlah kegagalan program top down. Mudah-mudahan yang pertama yang akan terjadi, Mbak. Kita doakan agar bangsa ini semakin baik ke depan. Terima kasih, Mbak Caca. Iya, Pak. Sama-sama.